Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila dari kelompok 5 dengan judul materi kami Pancasila sebagai nilai dan etika politik. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan nilai dan apa yang dimaksud dengan etika politik. Istilah nilai dipakai untuk menunjuk suatu kata benda yang bersifat abstrak yang memiliki arti, keberhargaan, ataupun kebaikan. Tidak hanya itu, istilah nilai juga dipakai untuk menunjuk suatu kata kerja yang artinya tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai. Nilai pada hakikatnya adalah suatu sifat yang melekat pada suatu objek. Nilai yang sebenarnya adalah kenyataan yang melekat pada kenyataan-kenyataan yang lain. Sedangkan etika politik adalah cabang dari filsafat politik yang membicarakan tentang perilaku-perilaku atau perbuatan politik yang dinilai dari segi baik ataupun buruknya. Nah, filsafat politik ini adalah seperangkat keyakinan berbangsa, bernegara, ataupun bermasyarakat yang dibela dan diperjuangkan oleh para pengikutnya. Contohnya seperti komunisme, faskisme, ataupun demokrasi. Jadi, etika politik adalah suatu cabang dari filsafat politik. Oleh karena itu, baik buruknya perbuatan ataupun perilaku politik yang dinilai dalam rangka etika politik. Penilaiannya berdasarkan filsafat politik. Sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya tadi. Saya akan membahas tentang landasan-landasan Pancasila. Yang pertama, ada landasan ontologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, kebenaran atau eksistensi yang disamakan artinya dengan metafisika. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Pancasila yang terdiri atas 5 sila. Setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, yaitu monopluralis atau monodualis. Karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial pada hakikatnya adalah manusia. Sedangkan manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila secara ontologis memiliki hal-hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, jiwa dan raga, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, serta berbagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka, secara hierarkis, sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila lainnya. Hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat. Negara sebagai pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil sebagai pokok pangkal hubungan. Landasan sila-sila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil adalah sebagai sebab. Kedua, ada landasan epistemologis Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologis meneliti sumber pengetahuan, berproses, dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologis adalah ilmu tentang ilmu atau terjadinya ilmu atau science of science. Menurut Titus,
tahun 1984, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologis, yaitu yang pertama, tentang sumber pengetahuan manusia, yang kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, yang ketiga, tentang watak pengetahuan manusia. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita, dan menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas, terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Yang ketiga, ada landasan aksiologis Pancasila. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki suatu kesatuan dasar aksiologis, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Aksiologis Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Istilah aksiologis berasal dari kata Yunani, yaitu axios, yang artinya nilai, manfaat, dan logos yang artinya pikiran, ilmu atau teori. Aksiologis adalah teori nilai yang sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Nilai itu suatu sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Ada berbagai macam teori tentang nilai. Yang pertama itu menurut Max Scheler mengemukakan bahwa nilai itu ada 4 tingkat, yaitu yang pertama nilai kenikmatan, yang kedua nilai kehidupan, yang ketiga nilai kejiwaan, dan yang keempat nilai kerohanian. Yang kedua ada menurut Walter G. Everett menggolongkan nilai menjadi 8, yaitu yang pertama nilai ekonomis, nilai kejasmanian, nilai hiburan, nilai sosial, nilai watak, nilai estetis, nilai-nilai intelektual, dan nilai-nilai keagamaan. Yang ketiga itu ada menurut Noto Nagoro mengemukakan nilai menjadi 7 kelompok. Yang pertama, nilai material, nilai vital, nilai kerohanian, nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan, dan nilai religius. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi bagian B, yaitu Pancasila sebagai dasar fundamental negara. Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi negara Indonesia. Kehidupan NKRI ini tergantung kepada seberapa besar penghargaan warga negara terhadap Pancasila, baik dari segi pengkajian dan pengalaman Pancasila itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma hukum pokok dan disebut pokok kaidah fundamental daripada negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah yang fundamental, hal ini penting sekali karena Undang-Undang Dasar harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu. Nilai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan NKRI harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila. Pancasila juga mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai pokok atau kaidah negara yang mendasar
atau fundamental norm. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR dan DPR hasil pemilihan umum. Mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila sebagai kaidah negara yang fundamental berarti bahwa hukum dasar tertulis atau undang-undang dasar, hukum tidak tertulis atau konversi, dan semua hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Saya akan membahas tentang inti isi sila-sila Pancasila. Secara arti, kata Pancasila mengandung arti yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Dengan demikian, kata Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar. Pancasila merupakan ideologi dasar bangsa Indonesia serta falsafah bangsa dan bernegara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 dasar, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila yang terkandung dalam Pancasila memiliki perbedaan antara sila yang satu dengan sila yang lainnya. Namun, itu semua tidaklah lain adalah satu kesatuan yang sistematis. Dengan demikian, meskipun setiap uraiannya menjelaskan nilai-nilai yang berbeda, namun itu semua tidak dapat dilepaskan, karena antara sila yang satu dengan sila yang lainnya saling keterkaitan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini nilai-nilainya meliputi keempat sila lainnya. Dan terkandung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan, bahkan moral negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, serta kebebasan dan hak asasi warga negara, semua itu harus dijiwai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara sistematis, didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa dan menjiwai ketiga sila lainnya. Dan terkandung nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Maka dari itu, dalam kehidupan kenegaraan, terutama dalam peraturan perundang-undangan, negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia. Kita sebagai manusia harus menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, menghargai akan kesamaan hak dan derajat tanpa membedakan suku, ras, status sosial, derajat, maupun agama. Kita justru harus mengembangkan sikap saling mencintai, menghargai, menghormati, tenggang rasa, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ketiga, sila persatuan Indonesia dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa dan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terkandung nilai bahwa negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis, yaitu sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individual. Negara merupakan suatu persekutuan hidup berdamai di antara elemen-elemen yang membentuk negara berupa suku, ras, kelompok, golongan, maupun kelompok agama.
beraneka ragam, tetapi satu Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukannya diruncingkan kepada konflik dan permusuhan, melainkan diarahkan kepada suatu sintesa yang saling menghubungkan, yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Makfirah. Saya akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menjiwai 4 sila lainnya dan nilai filosofis yang terkandung di dalamnya adalah hakikat negara sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Berikut nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara. Yang pertama, adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat, bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjamin dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. Yang keempat, mengikuti atas perbedaan individu, suku, agama, karena perbedaan adalah bawaan kodrat manusia. Yang kelima, mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu. Yang keenam, mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama kemanusiaan yang beradab. Yang ketujuh, menjunjung tinggi asas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab. Yang kedelapan, mewujudkan keadilan untuk tujuan bersama. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Berikut nilai yang harus terwujud dalam kehidupan bersama. Yang pertama, keadilan distributif, yaitu pihak negara lah yang wajib memenuhi dan mensejahterakan rakyatnya. Yang kedua, keadilan legal, yaitu pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, keadilan komunikatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini yaitu Pancasila merupakan suatu penghubung antara dasar negara dengan etika berpolitik. Dengan adanya Pancasila, maka bangsa Indonesia ini memiliki dasar negara sebagai acuan berdirinya negara. Dengan hal ini, maka akan memberikan pengaruh positif bagi negara. Hal ini disebabkan oleh adanya Pancasila, maka dapat memudahkan negara menjalankan sebuah negara yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam perwujudan dari sila-sila. Dengan demikian, Pancasila sangat berpengaruh dalam menjalankan sebuah negara. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.